ini. Waduh, yang sudah ada 4 ini kenapa ini kok sedih-sedih dibagi-bagi, harusnya kan berbahagia ya. Lagi ada masalah. Waduh, lagi ada masalah. Oke, hari ini kita bakal mencari solusi dari permasalahan yang anak-anak hadapi ya. Nah, sebelum memulai layanan konseling kelompok ini, alhamdulillah kita berdoa dulu ya nak, supaya layanan ini lancar. Ibu mungkin aja ya untuk mengawali konseling kelompok pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kelancaran kegiatan kita, dan semoga permasalahan-permasalahan yang kita alami dan menemukan solusinya, semoga ini menjadi jalan yang baik untuk kita semua. Berdoa mulai. Oke, nah sebelum kita lanjut nih ya, ini udah pada saling kenal belum nih? Udah ya, apalagi nih Bu, butuh tahu lagi nih namanya biar nanti Ibu nggak salah sebut ya. Ini namanya siapa? Saya Cantika, tidak Cantika namanya. Ini Najwa Aprilia, Najwa. Ini Nika Nurul Khalifah, Nika Risa Audina, dipanggil Risa. Ini ada si Alia. Oke, si Alia, si Cantika, si Najwa, Nika, Risa, dan Alia. Oke, nah jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu artinya sebuah layanan dari guru BK untuk peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kalian. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi kalian nanti dalam menyampaikan permasalahan, menyampaikan hal-hal yang mungkin itu harus terbuka, dalam arti tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Supaya apa? Supaya nanti dalam mencari solusi itu bisa tepat dan sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Oke, selanjutnya kedua itu ada asas kesukarelaan. Sukarela itu artinya kalian tadi datang ke sini melakukan layanan bimbingan konseling kelompok ini atas dasar sukarela, artinya memang ada permasalahan yang memang ingin disampaikan, ingin diutarakan gitu agar dicari jalan keluarnya bersama ya. Yang terakhir dan yang paling penting ini ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini yang ada dalam forum ini wajib menjaga rahasia dari apa yang sudah disampaikan di sini. Baik ibu ataupun kalian mungkin harus sama-sama menjaga rahasia. Jadi setelah konseling ini berakhir ya sudah, tidak boleh dibawa-bawa lagi keluar di luar forum ini. Jadi nggak ada yang nanti di kelas ada yang itu ada masalahnya begini di rumah, ada masalah sama temennya ini nanti diaduin di teman-temannya, nanti ada yang menimbulkan masalah baru ya. Jadi kita komitmen untuk merahasiakan apapun yang terjadi di sini, hanya kita yang tahu. Oke? Nah kemudian untuk durasi waktu mungkin kita akan melaksanakannya sekitar 1 jam pelajaran, itu sekitar 35-40 menit ya layanan konseling ini, dan nanti akan disesuaikan juga dengan jalannya konseling kita hari ini. Oke? Sepakat? Oke. Nah, ini lagi pada tegang nggak nih semuanya? Nah, kalau tegang kita akan edit games dulu, tapi kalau udah tak tegang dan siap mulai, nanti akan langsung dimulai aja ke tahap selanjutnya. Gimana? Mau langsung atau mau main games dulu nih? Main game dulu. Lagi dia ya mungkin ya, jadi pengennya main game dulu. Oke, nah sebelum main game, Ibu sampaikan di sini ada namanya anggota kelompok dan pemimpin. Pemimpinnya di sini Ibu ya. Jadi tugas pemimpin itu apa? Mengarahkan, memastikan anggotanya aktif dalam layanan konseling kelompok, memandu jalannya konseling kelompok gitu ya. Jadi di sini pemimpinnya Ibu dan kalian adalah pemimpinnya. Sepakat? Oke, sebelumnya kalau mau main games, ada yang punya games nggak nih bisa boleh dimainkan?
ya. Oke, kita main game. Ada yang tahu nggak? Iya, pena di sini. Tahu? Oke, coba penanya taruh sini. Ini ada 5, berarti ada 4 pena aja. Ayo, 4 pena di sini. Nah, ini 4. Nanti ibu bilang pegang kepala, pegang kaki, pegang hidung, pegang mata, pegang apa, pegang rebutan. Nah, nanti yang nggak dapat itulah yang kalah. Siap ya? Oke. Pegang kepala, pegang kaki, pegang dagu, pegang hidung, pegang alis, pegang mata, pegang siku, pegang lutut, pegang hidung, pegang mulut, pegang mulut lagi, pegang mulut lagi, pegang tangan, pegang kaki, pegang mata, pegang pena. Oke, kayaknya Cantika bukan kurang fokus tapi kurang beruntung ya karena dia kalah cepatnya apa. Kita kasih tepuk tangan buat dia. Oke, penanya bisa diambil. Gimana? Udah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Sudah? Oke, sekarang dimulai dari siapa dulu nih yang mau menyampaikan permasalahannya? Langsung dulu. Ayo, siapa dulu? Ini kan ada Cantika. Oke, kalau kayak gitu coba sweet dulu gimana? Sekali aja. Sekali aja gak? Ya, sekali aja. Sekali. Yuk. Menang ya? Berarti kamu lagi bahagia berarti enggak susah dong ya kan lagi bahagia kan tadi katanya suasana hatinya sedang senang. Oke. Ini kan ada masalah apa nih bisa diceritakan? Siapa? Kenapa? Kenapa sayangnya kenapa? Soalnya kalau aku minta apa kayak nggak diturutin gitu gerak kakak diturutin. Ini kan anak keberapa? 2 Anak kedua. Kakaknya kelas berapa? kelas 1 Kelas 1. A1 apa? SMA. SMA. Ini kan berapa bersaudara? 3. Itu kan punya adik berapa? Itu baru mulai sejak kapan? Ya lama. Ini kan ngerasainnya dari berapa bulan terakhir? Dari bulan ini. Baru-baru aja. Rasanya kurang kasih sayang dari ibu ya. Kalau dari ayah? Enggak, masih sama kasih sayangnya sama gitu dari ibu karena beberapa bulan terakhir ini kalau minta apa-apa selalu nggak diturutin, yang diturutin selalu kakak. Oke, kalau si Lisa Sama bu. kenapa Kurang kasih sayang. dari kenapa tuh kurangnya? Orangnya karena selalu pilih-pilihin ayahnya. Anak keberapa kalau ibu Lisa? Anak kedua. Jadi itu yang dulu saya itu anak itu Anak yang terakhir. Berapa bersaudara? 2. 2. Si Lisa anak ke? 2. 2. Yang pertama? Enggak sama kakak. Nah, tadi pilih kasihnya sama yang nomor berapa? Itu kan ibuku ada ngomong gitu. Jadi ada sepupu gitu. Ngomongan itu maksudnya Ngurus ada anak. ngurus anak, ada yang diurus gitu, tapi itu kerja atau gimana? Kerja. Oh kerja, jadi lebih sayangnya ke yang dimomong ini daripada ke anak-anaknya gitu. Umur berapa? Umur 5 tahun. Gimana tadi katanya? Kalau aku minta juga Itu udah berapa lama terjadi? udah dari aku kelas 6. Kelas 6, berarti udah sekitar 2 tahun ya, 2 tahun berjalannya. Kalau ayah? Enggak, masih adil kan ya? Kalau si Alia permasalahannya apa nih kira-kira? Banyak kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dari semenjak ibu sama ayah pisah. Ini bercerai. Oke, bercerainya sejak kapan? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berarti sekarang udah berjalan 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. 4 tahun. Si Alia tinggal sama siapa? Ibu. Tinggal sama ibu.
Si ayah di mana rumahnya sekarang? Halim Di Halim. Si Alia tinggalnya di mana? di PO. Jauh ya, sekolah juga jauh ya dari Iya. PU ke sini. Nah dia kan aku di Jatimur, Di Jati, mulia ke situ. di Jatimulya sana. Terus pindah ke PU. Gara-gara ibu udah nggak sama itu si Alinya yang kedua. Oh, ibu sempat nikah lagi, tapi sekarang nggak jadi. Udah nikah, tapi apa hilang kabar, sama-sama hilang kabar. Sama-sama meninggalkan gitu. Oke, jadi si Alia ini berapa bersaudara? 2 adik tiri, 3 anak kandung. 2 adik tiri, 3 anak kandung. 3 anak kandung. Si Alia anak ke? Anak ketiga terakhir dari ibu, dari yang ini ya, kandung ya. Yang tinggal sama ibu siapa aja? Tinggal anak-anak aja. Anak yang 3 ini ikut ibu semua, berarti nggak ada yang ikut ayah. Oke, permasalahannya itu. Kalau si ini kan, si ini kan, maaf, si Najwa maksudku. Dibully gimana itu kalau ibu tahu? Yang keras kali, gimana? Dikata-katain sama temen gimana itu? Temen di kelas. Nah, dikata-katainnya gimana kalau ibu tahu? Katain pendek, terus kayak mana lagi? Itu udah berapa lama terjadinya? Dari kelas 7 sampai sekarang. Oke. Nah, selanjutnya si Cantika nih, permasalahannya apa? Sama gue pernah dikata-katain Gendut. Yang ngata-ngatain siapa? kadang-kadang beda kelas, kadang juga satu kelas. Oke, si Cantika dibully ya, merasa dibully ya. Jadi ada masalah dengan temannya karena dibully, sering dikata-katain gitu. Selain itu apa lagi? Pernah diomongin juga di belakang. Dia mungkin gimana itu? Gue jangan main sama si Cantika, Gitu. Udah itu aja, tadi yang lain. Oke. Ibu ini dulu ya, ibu simpulkan dulu ya. Tadi si Cantika ada masalahnya karena sering dikata-katain temannya, katanya gendut kayak di kelas, di luar kelas juga ya. Terus si Najwa dibully temannya, sering dikatain pendek katanya ya kalau di kelas ya. Terus si Alia ini ada permasalahan merasa kurang diperhatikan karena orang tuanya sudah bercerai. Kemudian si Lisa ini juga merasa kurang diperhatikan karena merasa ibunya lebih sayang dengan anak yang dimomong atau yang diurusnya ketimbang sama anak-anaknya sendiri. Kalau si Lisa ini merasa kurang perhatian karena merasa apa-apa kakaknya gitu ya yang diaduin ketimbang si Niken. Oke, nah dari permasalahan yang sudah kita dengar dari teman-teman kita, ibu pengen kalian berdiskusi, memilih satu permasalahan yang akan diselesaikan pada sesi konseling ini. Nah, kira-kira permasalahan siapa nih yang paling urgent atau yang paling lebih dulu untuk diselesaikan? Si Alia. Oke, gimana yang lain setuju nggak kalau si Alia? Setuju. Oke, si Alia karena teman-temannya udah sepakat nih katanya permasalahan Alia nih yang bakal diselesaikan atau bakal dicari solusinya bersama-sama. Nah, Alia bisa cerita dulu nih kira-kira permasalahannya gimana. Maksudnya tadi kan ceritanya di awal aja, ini cerita lebih detail gitu, lebih mendalam gitu permasalahannya gimana. Jadi yang pas ibu sama ayah cerai itu aku sempet trauma. Karena ayah melempar ibu depan aku. Itu kejadiannya tahun berapa? 2022. 2022. Awal-awal ibu nikah. Nikah sama siapa? Itu apa? Kedua. Kedua. Gimana itu? Kenapa itu posisinya sedang gimana? Nah itu ayah nggak terima karena ibu ngurus surat cerai. Oh, nggak terima.
Jadi ayah datang ke kontrakan bawa celurit. Mau giniin si ibu. Oke, nah di situ posisinya Alia lagi apa? Lagi tidur dengan suara ayah. Lagi tidur terus dengar suara ayah terus Alia terbangun. Terus Pintunya dikunci. nah, terus Ya di situ cuma bisa mati. oh, tapi aman karena nggak ini ya nggak bisa ketemu karena pintunya dikunci. Ya, kalau saudara dari PU datang, kakak ibu. Kakak ibu datang Bawa terus anaknya itu kan kayak anak kos, jadi bawa teman-temannya ke rumah aku untuk iniin ayah. oh itu emang biasanya kayak gitu atau dikabarin sama ibu? Nggak dikabarin sama ibu. Dikabarin kayak cepet kesini ya gitu. Nah, Terus apa? Mama kan itu masih ikut ayah di Landis. Aku udah pindah sama ibu lihat ke anak mama adek. Mama sih yang kasih tahu kalau ayah mau coba deh ke sana. terus makanya langsung pada datang semua. Nah setelah kejadian itu yang dirasain sama si Alia gimana? Terus sekarang yang mengganggu atau menghambat diri Alia apa dari permasalahan itu? Cuman situ sih apa kasihan ke ibu. Nyari hasil sendiri tanpa orang tua. Maksudnya ibu kerja gitu ya, kerja sendiri untuk menghidupi anak-anaknya tanpa sosok suami gitu ya maksudnya ya. Terus gimana? Terus Ya. gimana? Mas kerja kerja. Kerja ke Padang. Kerja apa di sana? Membatas. Membata, bikin bata. Terus Ya jarang ada kabar karena di sana lagi banyak kena gempa, jadi semuanya hilang. Jadi nggak punya gimana di rumah. bingungnya gimana? Aku mas anak-anak kan jarang ada kabar. Karena nggak bisa dihubungin di sana di Padang ya ada gempa gitu katanya jadi nggak bisa dihubungin. Nah untuk kebutuhan sehari-hari berarti yang nanggung ibu sendiri. Ibu ngurusin berapa anak? 4 berarti sama siapa yang satu? Aku mbak adik dua. Mbak ada 2 anak. Adik ini dari mana? Ini adik satu yang kelas 1 SD itu anak dari saudara ibu yang masuk dari bayi. Ikut ibu emang ikut ibu gitu. Jadi sebelum cerai juga Dari sama ayah masih dikasih itu udah sama ibu. sama ibu. Kenapa nggak sama orang tuanya? Orang tuanya pas itu lagi di Padang hilang kabar juga. Gitu. Jadi nggak ada hubungan. Ibu dari anaknya dari baru lahir sampai umur 7 tahun ibu yang jaga. Nah, setelah ini kan kejadiannya udah 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Gimana komunikasi sama ayah? Ya sedikit lancar. Lancar. Komunikasi masih tetap berjalan. Tapi akhir-akhir 2 bulan ini itu jarang teleponan, chatan itu jarang. Semenjak itu laki ibu pulang terus ninggalin lagi. Maksudnya semenjak suami yang kedua. Ya habis itu kan pulang lagi terus dia bilang dia pergi lagi. Terus saya udah nggak komunikasi. Ya gara-gara ada laki itu. Kalau dulu waktu penyebab cerainya ini kalau aku nggak menjawab oke kalau kenapa dulu awal-awal cerainya kenapa? Saya suka ini. Saya ibu, makanya ibu udah nggak mau lagi nih sama ayahnya. Akhirnya ibu sudah cerai, terus ayah nggak terima, akhirnya ayah berusaha untuk ini lagi, ya kan waktu bawa senjata tadi itu, tapi itu masih bisa dilawan. Nah setelah itu komunikasinya gimana sama ibu, sama kamu juga? Ibu sih dia ini namanya lagi. Dia cukup ngikutin aja. Nggak habis masalah ini udah kamu kenal lagi, udah kamu nikah lagi, udah cukup ngikutin anak-anak.
ibu ikut merasakan yang Alia rasakan ini sama dengan maksudnya hidup dengan kedua orang tua yang masih ada tapi tidak bersama gitu ya, orang tuanya berpisah dengan jalan hidupnya masing-masing. Nah, di sini yang ada di pikiran Alia apa nih yang sangat memberatkan Alia sekali sekarang ini apa? Cuman mikir untuk nyari duit untuk ada Mikir kayak gitu yang cari duit buat adik-adik. Nah, terus oke, tadi kan si Alia udah menceritakan banyak permasalahannya. Sekarang kira-kira nih dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau ditanyain nggak sama Alia? Gimana bisa? Rasanya sedih, berat, yang penting siap. Terus ada lagi bercerita Cantika pernah trauma besar sama ayah. Semenjak kejadian itu celurit kepala ibu opini bunuh ibu itu trauma terbesar. traumanya itu tadi ya, traumanya terbesar saat kejadian lain sama ibu itu jadi ketakutan tersendiri ya buat Alia. Oke, terus satu lagi yang mau nanya si Najwa apa Yanti Kedepannya ingin apa yang pengen belajar benar-benar biar bisa buktiin ke orang-orang dan laki-laki yang udah nyakitin ibu bahwa aku bisa ngertiin ibu. luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat si Alia. Kita kuatin Alia kalau ini pasti bisa berlalu gitu ya, ini pasti bisa dilewatin. Oke, kalau buat si Najwa ada pertanyaan nggak buat si Alia? Jangan nangis, jadi nangis si Najwa. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak atau mau ngasih motivasi buat si Najwa? Ngasih motivasi mungkin untuk si Najwa biar tetap semangat dalam melewati masa. Oke nih, tadi kan semuanya udah nanya nih sama si Alia. Nah, sekarang ibu pengen tahu lebih mengkerucut atau lebih mendalam lagi tentang perasaan atau ketakutan apa yang lagi Alia rasakan sekarang. Ketakutan takutnya takut kayak orang itu kayak dulu. Takut pengen satu lagi. Terus dalam proses belajarnya gimana sekarang? Terganggu atau enggak? Sedikit terganggu mikirin. Yang terganggunya gimana nih kalau boleh tahu? Terganggunya kayak mikirin ibu kan di rumah saya cuma berdua sama adiknya satu. Kayak kesana entar ngapain ibu kan. Ya sering mikir gitu sih kadang. Di rumah kan gak ada orang, gak ada sekolah. Nah, oke, kita kan udah menyimak ya dari ceritanya si Alia. Kita juga udah mendengarkan lah kondisinya bagaimana keadaan keluarga sekarang. Nah, dari teman-teman nih ada yang mau memberi saran nggak? Tadi kan masukin pertanyaan, sekarang ada yang mau memberi masukan atau gimana caranya si Alia bisa keluar dari rasa traumanya, keluar dari rasa takutnya, dari perasaan was-wasnya. Ini yang mau ngasih saran ke Alia sebagai temannya bisa kayak gimana? Sekarang lebih kuat, lebih bersabar, dan kamu harus melewati ini semua dengan belajar dan belajar, dan kamu bisa membuktikan ke ayah kamu kalau kamu tuh bisa ngidupin ibu kamu dengan lebih baik. Ya, dikasih penguatan sama si Nisa, terima kasih. Terus siapa lagi nih yang mau ngasih motivasi? Ya sih kan. Kamu harus belajar dengan tekun, mengejar impian kamu biar kamu bisa sukses. Amin.
harus lebih tekun, semangat. Oke, sama lagi Indika. Kamu harus bersemangat belajar untuk menggapai cita-cita kamu. Harus semangat lagi belajarnya untuk menggapai cita-citanya. Si Najwa. Harus mengurangi rasa positif kamu untuk terhadap keluarga kamu. Ya, harus menghilangin perasaan negatifnya terhadap keluarganya supaya lebih tenang ya. Nah sebenarnya kan udah nih sekarang dia kan ibu memanggil ya, menarik benang merah dari permasalahan ayah ini. Jadi ayah ini broken home ya, broken home, orang tuanya bercerai, sekarang tinggal bersama dengan ibunya, dan ayah ini punya trauma besar atas kejadian yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya yang membuat ayah trauma sampai sekarang, sampai dia itu memikirkan hal-hal yang negatif sampai akhirnya yang belum tentu itu terjadi. Ya gitu ya Alia ya. Rasa ketakutannya begitu besar terhadap keadaan yang sekarang, sampai itu mengganggu dirinya. Nah Alia tadi udah dikasih motivasi dan saran dari teman-temannya. Alia juga tadi bilang keinginannya ingin membuktiin ke ayah ya kalau ayah bisa sukses dan bisa membahagiain ibu gitu. Karena ibu sekarang lagi berjuang dia sendiri buat mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya tanpa sosok suami gitu, dan anak-anaknya pun tumbuh dan berkembang tanpa sosok seorang ayah gitu. Nah, ayah pernah nanya ke ibu nggak, kayak ibu takut nggak sih kalau hal yang itu terulang lagi, atau ibu ada trauma nggak? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Takut kepikiran. Nah, takut trauma ibu gimana? Takut ibu jadi takut lagi gitu ya. Nah, ibu Alia itu pasti punya rasa sakit yang begitu dalam ya. Seorang perempuan, suaminya selingkuh ya tadi ya, suaminya selingkuh, kemudian dia berusaha untuk melepaskan diri dari suaminya, tapi suaminya malah berbuat jahat gitu, dan ibu ini masih melindungi dirinya dan anak-anaknya gitu. Dia nggak berjuang sendiri, dia berjuang untuk anak-anaknya, dan sampai hari ini kalian masih bertahan gitu, masih sanggup untuk bertahan gitu. Alia tahu nggak seberapa dalam rasa sakit yang dirasain ibu? Tahu. Ibu masih berjuang nggak sampai hari ini untuk anak-anaknya? Ibu walaupun ada perasaan negatif yang menghantirinya, ibu berani berjuang nggak? Nggak pernah. Ibu pernah mengeluh nggak? Nggak pernah. Ibu pernah nangis di depan Alia? Pernah nangis di depan anak-anaknya? Itu ungkapan rasa sedih, ungkapan rasa sakit. Tapi itu kuat sampai hari ini kira-kira karena apa? Karena masih ada 4 anak-anaknya yang harus dihidupin, yang harus dibahagiakan, yang harus ditemani sampai masa suksesnya. Jadi Alia kan tadi berpikir kalau takut hal itu terjadi lagi, trauma gitu kan, sampai kadang mengganggu Alia belajar di sekolah, nggak tenang, pengen cepet pulang gitu kan, sampai nggak fokus di sekolah gitu. Alia percaya nggak kalau ibu bisa jadi diri? Insya Allah bisa ya, percaya. Sama ibu Alia ini percaya nggak sama Alia kalau Alia ini bisa? Percaya sama Alia kalau Alia ini bisa jadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang bisa membanggakan orang tua. Percaya nggak ibunya Alia? Percaya. Jadi Alia seharusnya percaya juga nggak sama keadaan, sama ibu, sama Allah lah, kalau bakal terus dijaga gitu. Dulu waktu kejadian ayahnya Alia memanggil ibunya Alia ke rumah, ada yang nolong nggak? Ada yang nolong kan? Nah untuk sekarang ini Alia takut hal ini terjadi lagi. Alia percaya nggak kalau pertolongan Allah itu nyata? Nyata kan? Jadi sekarang yang harus Alia lakuin apa? Berdoa.
Berdoa untuk apa? Untuk dan hal itu nggak bakal terjadi lagi. Percaya sama Allah supaya keluarganya selalu dilindungi dan hal itu nggak akan terjadi lagi. Dengan kayak gitu, kira-kira Alia bisa lebih tenang nggak? Bisa lebih nyaman nggak perasaannya? Karena apa? Nyamannya karena apa? Karena udah nggak merasa apa lagi. Karena rasa kayak hilang rasa trauma. Karena udah nggak merasa takut lagi ya. Jadi Alia keseharian di sekolah ini udah aman gitu, karena Allah nggak mungkin nggak melindungi ibuku loh yang lagi berjuang demi anak-anaknya gitu. Allah juga nggak mungkin nggak tunjukin jalan ke ayahku loh untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif atau sampai melukai keluarganya gitu. Jadi Alia cukup percaya aja gitu. Tapi percaya aja cukup nggak? Enggak. Alia harus berjuang untuk apa tadi? Untuk bisa ngebuktiin Kalau ada bisa menghubungi ibu, kalau Alia bisa menghidupi ibu, menjaga ibu, menjagain ibu, bahagiain ibu, bisa jadi anak yang sukses, bisa jadi anak kebanggaan ibu dan kebanggaan Alia juga tentunya ya. Ini dengan cara apa Alia? belajar sekolahnya Belajar soalnya nggak aneh-aneh. Terus apa lagi yang bisa Alia lakuin untuk bisa mencapai hal itu? terutama senantiasa sholat dan kalau bisa ngasih jalan. Gak lupa untuk terus beribadah supaya di setiap langkahnya juga selalu diiringi dengan hidayahnya Allah. Gimana nih teman-teman yang lain setelah mendengarkan cerita dari Alia? Luar biasa ya, karena perjuangannya ternyata setiap pagi Alia datang ke sekolah dengan senyumnya yang manis, dengan semangatnya. Ternyata di rumah dia meninggalkan beban pikiran, beban perasaan yang sangat dalam. Dan Alia masih sanggup 4 tahun bertahan terus sekolah, dan sekolahnya nggak putus ya. Jadi luar biasa ya Alia ya, sekolahnya nggak putus, sekolahnya tetap berlanjut, naik kelas terus, nggak pernah aneh-aneh di sekolah ya, ya kan? Jadi itu udah sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dan semangat dulu buat Alia. Alia kan semangat, ibu tahu apa yang dirasain Alia, tapi insya Allah kalau kita percaya, kita berusaha, nggak ada permasalahan yang nggak ada jalan keluarnya ya Alia. Jadi gimana nih perasaannya sekarang? Agak mending. Kenapa kira-kira agak mendingnya? Kenapa? Karena apa? Solusinya bukan dari ibu ya sebenarnya, solusinya dari Alia sendiri, cuma Alia cuma mengeluarkan aja. Sebenarnya kalau nggak sama ibu hari ini, Alia udah kuat gitu, udah strong lah, udah bertahan sejauh ini gitu. Tapi Alia butuh validasi untuk ini sebenarnya bisa nih, aku sebenarnya kuat untuk jalanin ini ya nggak? Untuk yang lainnya, permasalahan yang lainnya itu nanti bisa kita tindak lanjuti ya di pertemuan sebelumnya, atau nanti kita bisa tindak lanjuti dalam sesi konseling individu. Oke? Nah untuk Alia, gimana perasaannya sekarang nih? Sekali lagi, gimana perasaannya sekarang? Gimana? Senang? Bahagia? Senyumnya lebar sekarang udah plong? Oke? Nah, kira-kira yang lain ada yang bisa nyambung nggak dari kegiatan layanan yang lain? Jadi ibu menyimpulkan ya, kegiatan pada hari ini kita sebagai seorang individu sebaiknya kita bermanfaat dengan pengetahuan pendidikan dan kehidupan. Ibu yakin di setiap kita semuanya itu punya masalah ya. Latar belakang kita itu pasti semuanya ada masalah. Keluarga, sosial, semuanya ada, masalah pribadi, semuanya ada.
pembawaan kita dalam menghadapi dan merespon masalah itu. Tadi masalahnya Alia, kalau dia meresponnya dengan selalu negatif, dia akan selalu takut, dia akan selalu nggak bisa mengalami rumah, nggak bisa mengalami dunia karena ada apa-apa. Padahal kalau Alia dari situ dan terjadi hal itu, belum tentu Alia bisa menangani hal itu, belum tentu Alia bisa menahan hal-hal negatif itu ya. Tapi karena harus lebih percaya lagi, harus bisa lebih aman lagi, harus bisa lebih yakin lagi kalau semuanya pasti akan berlalu. Jadi insya Allah semuanya akan bisa dihadapi dengan pembawaan diri yang positif dan pikiran yang positif. Oke, membuat evaluasi. Nah, ini namanya ada evaluasi. Untuk si Alia, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, cukup. Oke, nah, di sini Ibu ada gambar evaluasi hasil. Nah, jadi ini nanti kalian isi, nanti bisa dikasih ke Ibu. Setelah ini nanti dibawa dulu sama Bapak, kalian isi. Ini adalah umpan balik dari kalian, apa yang kalian rasakan dari pemberian layanan konseling kelompok pada hari ini. Oke, nanti bisa dikasih ke Ibu ya. Oke, karena sudah cukup, kalian tidak ada yang bisa menyampaikan lagi. Layanan pada hari ini kita akhiri dulu. Oke, nanti kita akan bertemu pada kesempatan selanjutnya atau pada kesempatan selanjutnya. Ibu terima kasih untuk yang sudah mengikuti layanan hari ini dengan aktif dan antusias. Nah, tadi kita mulai dengan doa. Jadi sebelum konseling ini kita akhiri, jadi kita berdoa dulu ya. Berdoa, sesuai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Konseling ini berakhir, ya. Terima kasih partisipasinya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.